Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sulhi. Pasal menjelaskan tentang transaksi suluh, transaksi akad damai atau transaksi melerai konflik atau rekonsiliasi. Wa huwa lugotan qat'ul munazaah. Jadi suluh secara bahasa adalah melerai konflik. Wa syar'an aqdun yahsulu bihi qat'uha. Akad suluh menurut secara istilah agama yaitu transaksi yang melerai konflik. Jadi suluh secara etimologis adalah melerai konflik atau rekonsiliasi. Sedangkan menurut syara yaitu kesepakatan untuk mencapai rekonsiliasi atau perdamaian. Dan akad damai menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian setiap masalah. Sebab tidak sedikit konflik yang diselesaikan melalui jalur hukum. Seperti diponis. Wa yasihu sulhu ma'al ikrar. Ikroril muda'i alaih bil muda'abi fil amwali wa huwa zahir. Jadi akad damai hukumnya sah ma'al ikrar disertai dengan pengakuan. Ikrori muda'a alaih, yakni pengakuan muda'a alaih. Muda'a alaih yaitu orang yang dituduh. Bil muda'abi, perkara yang dituduh. Wa huwa zahirun, pada hal ini sudah jelas. Jadi akad suluh, akad damai hukumnya sah disertai ma'al ikrar, disertai dengan pengakuan. Rukun akad damai yaitu ada 4. Tulis, Pak. Rukun akad sulhi. Pertama, akiden. Akiden mencakup mudda'i dan muda'a alaih. Mudda'i, muda'a alaih. Arti mudda'i, pihak yang menuduh. Arti mudda'i, pihak yang menuduh atau yang mengklaim. Muda'a alaih, pihak yang dituduh, yang diklaim. Syarat kedua dari akad suluh yaitu sigot. Sigot mencakup ijab kabul. Yang ketiga, mushola anhu. Arti mushola anhu, hak atau objek yang diklaim. Terakhir, mushola alaih. Arti mushola alaih, materi yang dijadikan. Materi, cukup materi ya. Materi yang dijadikan oleh pihak muda'a alaih sebagai pengganti atas hak muda'i yang ia ambil. Jadi rukun akad damai ada 4. Pertama, akiden. Akiden mencakup muda'a dan muda'a alaih. Kedua, sigot mencakup ijab kabul. Ketiga, mushola anhu, itu barang atau objek yang diklaim. Terakhir, mushola alaih,
yaitu materi yang dijadikan oleh pihak mudda'a alaih atau mushola alaih sebagai pengganti dari barang yang diklaim. Wa kadza ma'afdhu ilaiha ayil amwal. Begitu juga pada sesuatu yang mendatangkan pada harta. Kaman sabatalahu ala saksin kisosun fasolahahu alaihi malin bilab disulhi fa innahu yasihu au bilab dil baik pala. Kaman sabata seperti orang yang telah memiliki hak kisos. Fasolahahu alaihi alamalin. Kemudian mereka berdamai dengan ganti rugi berupa harta dengan menggunakan bahasa damai. Maka sesungguhnya akad damai tersebut hukumnya sah, atau menggunakan bahasa jual beli maka tidak sah. Contoh, akad damai di dalam masalah kisos. Misalkan, seseorang membunuh laki-laki merdeka yang beragama Islam. Contoh, seseorang membunuh laki-laki yang beragama Islam dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja. Maka diatnya itu 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta dibagi 3. 30 ekor berupa unta hikoh. 30 ekor berupa unta jad'ah. 40 ekor berupa unta khalifah. Nah, bisa seseorang ketika membunuh dengan cara berdamai, dengan cara membayar diat. Membayar diat 100 unta. Bisa dengan akad suluh, akad damai. Wa huwa ayyisulhu nau'ani ibra'un wa mu'awadhah. Akad damai terbagi 2 macam. Yakni nau'ani ibra'un mu'awadhah. Pertama suluh ibro, yang kedua suluh mu'awadhah. Fal ibra'u ay suluhu iktisaruhu min haqqi aidainihi ala ba'dihi. Suluh ibro, akad damai ibro adalah mengambil sebagian dari hutang yang berhak ia terima. Fa'ida solahahu min alpilladillahu piddimati saksin ala khomsami'atin minha. Paka anahu qala lahu a'tini khomsami'atin wa abra'tuka min khomsami'atin. Jadi sehingga ketika ia melakukan transaksi damai dari hutang 1000 yang menjadi tanggungan seseorang, hanya diambil 500 saja. Paka anahu qala lahu a'tini khomsami'atin wa abra'tuka min khomsami'atin. Seakan-akan ia berkata pada orang tersebut, berikanlah 500 padaku dan aku bebaskan 500-nya lagi untukmu. Contoh suluh ibro. Contoh suluh ibro. Irfan mempunyai hutang 1000. Terus kata orang yang menghutangi, cukuplah bayar 500 lagi dibebaskan. Maka itu termasuk suluh ibro. Akad damai membebaskan. Paham? Membebaskan sebagian hutang yang disebut akad damai ibro. Wala yajuju bimakna la yasihu. Di dalam bab suluh, lapad la yajuju bermakna la yasihu. Tidak boleh dengan berarti tidak sah. Ta'likuhu ta'liku sulhi bimaknal ibro ala sartin. Tidak diperbolehkan menggantungkan akad damai. Maksudnya menggantungkan akad damai yang bermakna bebas dengan satu syarat. Kakaulihi idza jaa ra'su sarhi faqad solahtuka. Seperti ucapannya, ketika datang awal bulan maka aku melakukan transaksi akad damai denganmu. Maka tidak diperbolehkan melakukan akad damai digantungkan. Nah, seperti idza jaa ra'su sarhi faqad solahtuka. Ketika datang awal bulan maka aku akan melakukan akad transaksi damai denganmu. Wal mu'awadhah, dan yang kedua akad damai mu'awadhah. Ayasulhuha adulluhu an haqqihi ila gairi. Maksudnya adalah berpindah dari haknya kepada barang lain.
ka'anida'a alaihi daron au sikson min hawa akoro lahu bidalika wasolahahu minha alamu ayanin kasaubin pa innahu yasihu. Jadi seperti seseorang menuntut sebuah rumah atau sebagian dari rumah pada seseorang lain. Wa akorolahu bidalika, dan orang tersebut mengakuinya. Kemudian wasolahahu, mereka berdamai dengan meminta barang tertentu alamu ayanin kasaubin pa inahu yasihu, sebagai baju, sebagai ganti dari tuntutan yang pertama, maka sesungguhnya hal tersebut hukumnya sah. Contoh, mudai, arti mudai orang yang mengklaim atau orang yang menuduh. Mudda alaih orang yang diklaim, orang yang dituduh. Contoh, mudda'a alaih menempati suatu rumah. Menempati suatu rumah. Akan tetapi datang mudai mengaku bahwa rumah tersebut yaitu milik mudai. Lalu mudda'a alaih membenarkan perkataannya dengan membayar yaitu musola alaih, materi sebagai ganti dari mudai, maka diperbolehkan. Ya. Kata mudai dikasih duit misalkan. Misalkan mudda'a alaih menempati rumah. Mudai mengaku bahwa rumah tersebut dimiliki oleh mudai. Lalu mudai membayar uang 1 juta kepada mudda'a alaih. Paham? Paham, Pak? Dan ulang. Mudai, ya, mudda'a alaih, orang yang diklaim, orang yang dituduh, yaitu mengisi rumah. Mudda'a alaih mengisi rumah. Mudai mengaku bahwa rumah tersebut yaitu dimiliki oleh mudai. Lalu mudai membayar uang 1 juta kepada mudda'a alaih. Itu termasuk akad suluh. Paham kan? Jadi ka'anida'a alaihi daron au sikson min hawa akorolahu bidalika wasolahu minha alamu ayanin kasawin painahu yasihu. Tembok 8. Nah, seperti ia menuntut sebuah rumah, atau bagian dari rumah pada seseorang, dan orang tersebut mengakuinya. Kemudian mereka berdamai dengan meminta barang tertentu seperti baju atau misalkan duit lah, sebagai ganti dari tuntutan yang pertama, maka sesungguhnya hal tersebut hukumnya sah. Nah, jadi mudai orang yang menuduh atau mengklaim. Mudda'a alaih orang yang dituduh atau yang diklaim. Wa yajri alaihi ay ala hada sulhi hukmul bai, pada akadamai muawadhah, diberlakukan hukum jual beli. Paka'anahu fil misal al-madkuri ba'ahu daron bisau, maka dalam contoh tersebut seakan-akan ia menjual rumahnya pada orang yang dituduh, yaitu mudda'a alaih, dibeli dengan baju. Wahina idin payasbutu pil masolahi alaih ahkamul bai' karodi bil aib waman itasorupi qoblal qobdi. Jadi ketika demikian hukum-hukum jual beli berlaku pada barang yang dijadikan transaksi akad damai, seperti mengembalikan sebab ada cacat, mencegah tasarruf sebelum diterima barangnya. Jadi akad damai bisa diberlakukan di dalam masalah jual beli. Akad damai bisa diberlakukan di dalam masalah jual beli. Contoh, Irfan membeli motor. Akan tetapi motor tersebut ternyata ada aib kodim, ada cacat yang dari barang sebelum diterima, barang tersebut sudah memiliki cacat. Motor tersebut sebelum diterima
telah memiliki cacat. Pas diterima ternyata ada cacat. Maka barang tersebut bisa dipakai akad damai, bisa dikembalikan dengan cara akad damai. Karo dibil aib, seperti mengembalikan barang belian yang terdapat cacat. Waman itasorib kobla kobri, mencegah tasaruf sebelum diterimanya barang. Jadi di dalam jual beli berlaku pada barang yang dijadikan transaksi akad damai, seperti mengembalikan barang yang dibeli sebab ada cacat. Walau solahahu ala ba'dil ain al mudaati pahibatun minhu li ba'dihal matruki minha. Jika seseorang melakukan transaksi akad damai dengan mengambil sebagian barang yang dituduh muda'abih, maka disebut hibah yang ia lakukan sebagian hartanya yang tidak diambil. Contoh, mudai, arti mudai orang yang mengklaim, muda'aleh yang diklaim. Muda'aleh mengisi rumah. Mudai mengaku bahwa rumah tersebut dimiliki oleh mudai. Akan tetapi kata muda'aleh mengaku ya rumah tersebut yaitu dimiliki oleh mudai. Lalu kata mudai, sebagian rumah dikasih kepada muda'aleh. Maka sebagian rumah tersebut yaitu namanya hibah. Itu. Payas butuh pihadih hibah ahkamu halati tadkuru pibabiha, sehingga pada hukum hibah, pada hukum memberi diberlakukan hukum-hukum hibah yang dijelaskan fil babi di dalam bab-babnya. Wa yusama hadasul halahatitoh, suluh hibah, suluh sebagai akad damai dengan sebagian dikasihkan kepada muda'aleh disebut akad damai hatitoh. Akad damai hatitoh. Wala yasihu bilabdil ba'li ba'dil matruka ayyabi'ahul ain al muda'ata bibadiha. Dan tidak sah dengan menggunakan ungkapan menjual pada sebagian hak yang tidak ia ambil, karena seakan-akan ia menjual barang yang ia tuduhkan dengan sebagian barang tersebut. Maka tidak sah dengan menggunakan ungkapan menjual pada sebagian hak yang tidak ia ambil, karena seakan-akan ia menjual barang yang ia tuduhkan dengan sebagian barang tersebut. Wa yajuju lil insan al muslimi ayusri'a bidomi awalihi wa kasrima qabla akhirih. Wala yajuju, wa yajuju lil insan, bagi orang muslim, bagi orang Islam diperbolehkan ayusro'a, diperbolehkan untuk isro' bidomi awalihi, lapad yusri'a dibaca doma huruf awal yusri'a dan dibaca kasrah sebelum huruf akhir yusri'a. Ayah rujurausan, diperbolehkan bagi orang Islam mengeluarkan atap, diperbolehkan bagi orang Islam mengeluarkan atap. Wa yusama aidon bil janah, yang disebut juga, yang sering disebut dengan bahasa jannah. Wa huwa ikhraju khosabin ala jidarin, yaitu mengeluarkan kayu yang berada di atas tembok. Fi hawa intorikin napidin, hingga berada di atas jalan umum. Aidon bisari bihaisula yatadaruru almaru bi airusan bal yurfa'u bihaisu yamuro tahtahul maru tamu atau wilu muntasiban. Dengan syarat, jadi diperbolehkan seseorang Islam mengeluarkan atap hingga berada di jalan umum. Diperbolehkan orang Islam mengeluarkan atap hingga berada di jalan umum dengan syarat tidak sampai mengganggu orang yang berjalan di bawahnya. Maksudnya di bawah atap tersebut. Bahkan bal yurfa'u, bahkan harus agak ditinggikan. Bihaisu yamuru tahtahu,
sekira orang yang tinggi dengan posisi tegap sempurna bisa berjalan di bawahnya. Jadi kesimpulan, bagi setiap muslim diperbolehkan mengeluarkan atap hingga berada di atas jalan umum dengan syarat tidak sampai mengganggu orang yang berjalan. Wa tabarol mawardi ayyakuna ala roksihi humulatul golibah. Imam Mawardi juga mensyaratkan bahwa di atas kepala orang tersebut terdapat muatan yang sudah terbiasa. Imam Mawardi mensyaratkan di atas kepala orang tersebut terdapat muatan yang sudah terbiasa. Wa ingkana torikun nafid mamaro pursanin wa qawafila. Jika jalan umum tersebut adalah jalan penunggang kuda atau penunggang unta. Jika jalan tersebut yaitu penunggang motor atau mobil. Fal yurfa'i rausan, maka atapnya harus lebih ditinggikan. Bihaitsu yamuru tahtahu mahmilu alal ba'ir ma'aksabil madzilal kaina fawqal mahmil. Sekira tanduk yang berada di atas unta atau tanduk yang berada di atas motor atau mobil beserta kayu-kayu penopang yang berada di atas motor atau mobil bisa berjalan tanpa ada gangguan. Jadi diperbolehkan kepada orang Islam mengeluarkan atap hingga berada di atas jalan umum dengan syarat motor dengan muatan atau mobil dengan muatan mobil tersebut tidak sampai terganggu. Ammadzimiyu payumna ummin isro'i rausan. Sedangkan orang kafir dimi non muslim yang damai dengan muslim. Payumna ummin isro'i rausan, tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan atap. Wasabati, dan mengeluarkan atap jendela. Wa injajalahul maru fitori kinapit. Walaupun diperbolehkan lewat di atas jalan umum. Jadi bagi kafir dimi tidak diperbolehkan memasang atap sampai mengeluarkan atap yang berada di atas jalan umum. Wala yajuju isra'u rawsan fi dzarbil mustaraq ila bi'idni suraka fi dzarbi. Tidak diperbolehkan mengeluarkan atap hingga berada di atas gang mustaraq, gang yang dihuni orang banyak, kecuali seizin orang-orang yang bersekutu pada gang tersebut. Jadi tidak diperbolehkan mengeluarkan atap. Mengeluarkan atap hingga berada di gang yang di gang mustarok, di gang rumah yang dihuni banyak orang. Misalkan gang kecil dihuni banyak rumah, maka tidak diperbolehkan mengeluarkan atap hingga berada di atas jalan umum, kecuali dengan izin orang-orang yang berada di gang tersebut. Wal muradu bihi man napada babudarihi minhum ila darbi. Yang dikehendaki dengan mereka adalah orang yang pintu rumahnya terhubung pada gang tersebut. Walaisal muradu bihi malasaqahu minhum jidaruhu bila nufudi babin ilaihi. Yang dikehendaki dengan mereka bukanlah orang yang tembok rumahnya bersentuhan dengan gang tanpa ada pintu yang menjalur pada gang tersebut. Wa qala minasyuraka iyastahikul intifa'a min babi darihi ila ra'si darbi dunama yali akhir darbi. Di masing-masing dari mereka berhak memanfaatkan gang mulai dari pintu rumahnya hingga pintu masuk gang, bukan bagian setelah pintu rumahnya hingga ujung gang. Terus wa yajuju taqdimul bab bidar bil mustaraq wala yajuju ta'khiruhu ayil babi ila bi'idni suraka. Jadi diperbolehkan memajukan posisi pintu rumah di gang mustaraq
dan tidak diperbolehkan memundurkan posisi pintu rumah kecuali seizin orang-orang yang bertempat di sana. Contoh kemarin Pak. Pasti Pak. Contoh gang mustarok. Contoh sare. Arti sare jalan umum. Terus rumah Ki Bakar, terus rumah Ki Umar, pintu rumah Kijai. Maka Ki Bakar tidak diperbolehkan memasang rausan di pintu terakhir. Rausan yaitu atap hingga berada di jalan gang mustarok. Tidak diperbolehkan memasang atap sampai berada di atas gang mustarok. Bagi Ki Umar tidak diperbolehkan memasang rausan atau atap yang berada di pintu terakhir. Ki Bakar sama. Nah, gitu. Ya. Jadi diperbolehkan memasang rausan yaitu di pintu pertama, di pintu kedua, pertama, kedua. Tidak diperbolehkan memasang rausan di pintu terakhir. Itu boleh. Nah, karena bisa mengganggu. Nah. Pahai sumana'uhu lam yajuz ta'khiruhu, sekira mereka tidak memperbolehkan maka tidak diperkenankan untuk dimundurkan. Wahai sumuni min ta'khiri pasolaha syuroka adarbi bimali soha, sekira dicegah untuk memundurkan kemudian ia melakukan transaksi akad damai dengan orang-orang yang bertempat di sana dengan ganti rugi berupa harta, maka hukumnya sah. Contoh, Ki Bakar memakai rausan di pintu terakhir. Akan tetapi orang-orang di sekeliling tidak mengizinkan. Terus Ki Umar, Ki Bakar meminta ganti rugi karena Ki Bakar memasang rausan, memasang atap yang sampai berada ke atas jalan. Maka bisa Ki Umar, Ki Bakar menuntut, Ki Umar, Ki Jaid menuntut kepada Ki Bakar dengan ganti rugi misalkan uang 1 juta. Maka bimalin soha, dengan ganti rugi berupa harta, maka hukumnya sah. Wallahu alam bishawab.